Kabut di luar rumah kami semakin tebal. Di sini memang sepanjang hari selalu berkabut. Daerah ini seperti selalu tampak gelap. Sulit sekali menemukan cahaya matahari di sini. Tapi aku senang tinggal di tempat ini. Suasananya membuatku tenang. Entah bagaimana, kabut-kabut ini membuatku lebih tenang. Sementara kabut makin tebal, Detektif Higanbana akhirnya pamit pulang. Setelah hampir 1 jam bertanya banyak hal padaku tentang Nyonya Narumi. Ia juga bertanya beberapa hal kepada ibu. Ibu mencoba menjawab dengan tenang bahwa ia tidak tahu menahu soal tempat bekerjaku. Ia hanya ingat bahwa dulu Tuan Danu dari kota datang ke desa ini mencari perawat untuk ibunya. Dan karena waktu itu Nila sedang berhenti sekolah karena bunga-bunganya rusak, maka ibu mengizinkan dia bekerja di sana. Waktu itu menurut ibu hanya untuk sementara karena dia ingin Nila tetap sekolah seperti biasa. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Kalau ada perkembangan soal kasus ini, saya akan menghubungi Nila kembali untuk datang ke kantor, atau saya yang akan datang ke tempat ini. Sepertinya desa ini menyimpan cukup banyak misteri, dan itu membuat saya sangat penasaran, kata Detektif Higanbana melirik kepada ibu. Iya, kapanpun Detektif Higanbana mau datang ke sini, rumah kami sangat terbuka. Baik, selamat siang. Sampai ketemu kembali. Detektif Higanbana pamit dari rumah kami. Aku dan ibu memandangi kepergian mobil Detektif Higanbana dari balik bunga-bunga di taman. Setelah detektif itu benar-benar pergi, aku melirik pada ibu. Bu, mungkin dalam beberapa hari ini aku pasti akan dipanggil ke rumah itu lagi untuk menjadi saksi atau apapun itu namanya. Mbak, iya bu. Jadi yang datang tadi pagi siapa ya? Kata ibu dengan ketenangan yang sama. Bagi ibu, hal-hal misteri bukan hal yang pertama terjadi di desa ini. Jadi, tampaknya ibu tidak cukup kaget dengan kedatangan arwah Nyonya Narumi. Aku saja mungkin yang belum terbiasa sampai sekarang. Ingin sekali aku meniru ketenangan ibu menghadapi banyak hal di sini, tapi tampaknya belum cukup. Udah bu, kita bahas yang lain dulu ya. Iya mbak. Mungkin jawabannya akan datang segera, walaupun kita tidak bertanya-tanya. Maksud ibu memandangi gunung yang ada di depan kami. Desa ini memang tepat berada di bawah kaki gunung. Ibu menghela nafas lagi, kemudian memandangku. Mbak, apa ibu pernah cerita kalau dulu ibu pernah bekerja di sebuah rumah, tepatnya mungkin bukan rumah, sebuah istana kecil di bawah kaki gunung itu?
Oh ya? Tampaknya ibu belum pernah cerita bagian ini. Aku sedikit ketakutan, tapi juga penasaran dengan cerita ibu. Mbak, dulu waktu ibu seusia kamu, ibu sudah bekerja, melayani nyonya-nyonya kaya yang suka berkumpul di istana kecil itu. Mata ibu tak bisa lepas dari gunung itu. Nyonya-nyonya kaya, Bu? Ya, nyonya-nyonya kaya. Kau mulai melihat ada persamaan antara aku dan kau. Aku memegang gagang pintu di belakangku. Jari-jariku sedikit bergetar. Ibu, apa yang ibu lakukan di sana? Bersih-bersih? Bukan. Tugas ibu hanya menyiapkan kembang-kembang cantik dan minuman-minuman khusus ketika nyonya-nyonya besar itu berkumpul mengadakan rapat. Rapat tentang apa, Bu? Ibu tidak pernah diizinkan untuk mendengar apa isi rapat mereka. Tugas ibu hanya menyiapkan ruangan, menyajikan kembang di seluruh ruangan, karena ruangan itu harus benar-benar cantik. Ruangan itu harus benar-benar wangi, tapi dengan bunga-bunga asli. Maksud ibu, aroma bunga-bunga asli. Waktu itu ibu masih kecil, Mbak. Ibu juga tidak pernah berpikir jauh apa sebenarnya yang dirapatkan oleh nyonya-nyonya besar itu. Tugas ibu hanya merangkai berbagai jenis bunga yang ada di halaman belakang mereka. Mereka memang sengaja menanam berbagai macam bunga. Khusus ada yang mengurusnya. Namanya dulu Pak Tio. Ibu dekat sekali dengan Pak Tio. Pak Tio yang mengurus tanaman itu sepanjang tahun. Pak Tio yang suka membantuku mengumpulkan bunga-bunga sesuai dengan hari. Kadang mereka punya tema-tema khusus, Mbak. Jadi ibu harus selalu tahu bunga apa yang dibutuhkan pada hari itu. Dan Pak Tio yang selalu membantu ibu. Istrinya Pak Tio yang selalu membantu ibu merangkai bunga-bunga itu. Dan tugas ibu yang mengantarkannya ke dalam ruangan. Dulu ibu tidak paham kenapa Pak Tio dan istrinya tidak sekalian menata bunga-bunga itu di meja. Toh tangan-tangan mereka lebih ahli. Tapi menurut salah satu pegawai di rumah itu, Pak Tio dan istrinya tidak layak untuk memasuki rumah itu. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Orang-orang tertentu seperti apa, Bu? Waktu itu Mbak belum tahu banget. Waktu itu ibu belum tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan Pak Tio dan istrinya tidak boleh masuk. Hanya sekali ibu pernah dengar kalau alasannya adalah Pak Tio dan istrinya adalah makhluk-makhluk tanah. Makhluk-makhluk tanah, kataku. Iya, makhluk-makhluk tanah. Entah apa maksudnya. Apa karena mereka menanam bunga? Tapi kan mereka yang merawat bunga-bunga itu sepanjang hari.
Ibu bergerak ke arah rumah. Aku mengikutinya dari belakang, penasaran dengan ceritanya. Lalu, apa tidak sekalipun ibu pernah mendengar ada sesuatu di rumah itu? Ya, orang-orang sering berbisik, Mbak, bahwa banyak hal yang terjadi di rumah itu. Setiap kali ibu pulang dari sana, tetangga-tetangga suka pada ngomong, "Itu si Sita, kenapa mau bekerja di situ? Hati-hati loh, nanti Sita dijadikan tumbal. Itu kan rumah yang sengaja mencari anak-anak yang polos untuk jadikan tumbal." Apa iya seperti itu, Bu? Ya, ibu sering sekali mendengarnya. Tapi ya, namanya ibu ingin bekerja, punya uang, ibu tidak peduli. Ibu terus saja bekerja di situ. Karena memang mereka menggaji ibu dengan layak. Sangat layak bahkan. Setiap kali pulang bekerja, ibu bisa membawa banyak makanan dari sana. Semuanya terasa menyenangkan sih, Mbak. Dan ibu mencoba mengabaikan keanehan-keanehan yang terjadi di sana. Sampai suatu hari, apa Bu? Suatu hari saat bersih-bersih ruangan, ibu mendapati salah satu anggota klub itu bunuh diri. Bunuh diri? Ya, bunuh diri. Menurut ibu, dia tergantung di atas seutas tali. Tapi anehnya, tali itu dipenuhi bunga-bunga cantik. Dan apa Bu? Anggota yang meninggal itu kenapa Bu? Bibir ibu tampak bergetar. Tangannya diremas-remas, akan enggan untuk melanjutkan kata-katanya. Seorang anggota klub yang meninggal itu meninggalkan seorang bayi. Bayi? Iya, seorang bayi. Dan lewat surat wasiat yang dia berikan pada Pak Tio dan istrinya, aku harus merawat bayi itu jauh dari rumah itu. Dan ke rumah inilah bayi itu aku bawa. Bayi itu aku atau Lana, Bu? Ibu diam, memalingkan wajah dariku.